Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Yulisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 yaitu NAT. Oke. Di sini, definisi NAT yaitu merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan, memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat private IP, belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. Nah, NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemah IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network sehingga memiliki hal untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, di sini ada jenis NAT. Yang pertama ada full con NAT atau one-to-one NAT, jenis paling terbuka. Nah, semua koneksi dari dalam keluar diterjemah ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Nah, paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Oke. Yang kedua, di sini ada restricted con NAT. Di sini lebih aman daripada full con. Nah, NAT hanya menerima paket IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Lalu, tapi portnya itu boleh berbeda. Oke, di sini yang ketiga ada port restricon NAT. Di sini sama seperti restricon, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Di sini, NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Terus di sini ada yang keempat, symmetric NAT. Di sini, jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Di sini, setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda akan memakai port public yang berbeda. Jadi, tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Oke, di sini tipe NAT. Yang pertama ada NAT tipe statis. Di sini, NAT statis menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan suatu dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila transaksi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Di sini yang kedua ada NAT system pool. NAT dengan sistem dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabel sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Oke, di sini yang ketiga ada NAT system pool. NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy. Atau, jika lambang yang nilai translasinya belum pasti, dalam sistem pool suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk keduanya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan. Dalam kelompok atau pool, alamat global akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyimbangan beban pada jaringan. Oke, di sini ada tipe NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau IP internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP, sharing atau pemakaian. Bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Oke, di sini kita langsung saja untuk konfigurasi. Di sini kita masuk ke router Google untuk melakukan konfigurasi. Oke. Interface gig 0/0, no shutdown. Lalu di sini IP address 172.16.23
255.255.255.255.0. Oke, terus di sini kita langsung masuk ke interface gig 0/1. Lalu no shutdown. Lalu di sini IP address 10.10.10.1.255.255.255.252. Terus kita exit. Di sini kita masuk ke router yang ISP. Di sini kita konfigurasi juga and config interface gig 0/0, no shutdown, IP address 10.10.10.2.255.255.255.252, interface gig 0/1, no shutdown. Lalu kita masukkan IP address 11.11.11.1.255.255.255.252. Lalu kita akan cek terlebih dahulu do show IP interface brief. Oke, sudah. Di sini kita masuk ke client atau router 3. Di sini sama kita konfigurasikan juga and config enter gig 0/0, no shutdown, IP address 11.11.11.2.255.255.255.252. Oke, kita exit. Di sini kita tinggal memasukkan sub interface di bentar. Oke, interface. Nah, di sini kita langsung masuk ke sub interface untuk mengaktifkan pada VLAN-nya. Di sini interface gig 0/1.10 encapsulation .1q 10. Nah, lalu di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1.255.255.255.0. Oke. Lalu kita masukkan interface di 0/1.20 and encapsulation .1q20 IP address 192.168.20.1.255.255.255.0. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi address-nya, IP address di sub interface. Sekarang kita konfigurasi di switch. Kita masuk ke konfigurasi. Di sini VLAN 10, name VLAN 10, interface FA0/2, maaf, interface FA0/2, lalu switch access VLAN 10, exit, VLAN 20, name VLAN 20, interface FA0/1, switch access VLAN 20, exit. Nah, di sini kita langsung mengaktifkan interface FA0/3, interface FA0/3, switch mode terang, nah, lalu switch terang allowed VLAN 10-20, lalu kita exit. Setelah itu kita akan konfigurasikan di PC.
Oke, setelah itu kita akan konfigurasikan di server. Kita konfigurasi IP server. 172.16.23.1. Nah, sudah. Oke, sekarang kita lanjut untuk konfigurasi static routing di NAT. Di sini router Google itu kita ini sebagai autonomous system 1, lalu di router ISP itu autonomous system 2. Oke. Lalu di sini sekarang kita akan konfigurasi BGP. Di sini kita masuk ke router yang Google. Kita masuk interface, kita interface klik 0 size 0. Di sini tadi kita masukin 0 size 0, IP-nya berapa, kita cek. Oke. Langsung router BGP 1. Lalu kita masukkan IP neighbor-nya 10.10.10.2 remote as 2. Lalu network 10.10.10.0 max 255.255.255.2 network networknya 172.16.23.0 maxnya 255.255.255.0. Nah, di sini kita sudah beres untuk konfigurasi IP router Google. Di sini kita konfigurasi di router ISP. Di sini masuk consti router BGP 2, neighbor-nya 10.10.10.1 remote as 1, networknya 10.10.10.0 maxnya 255.255.255.252, networknya 11.11.11.0 maxnya 255.255.252. Oke, ini kita sudah beres ya untuk konfigurasi. Kenapa di klien ini kita tidak ada konfigurasi BGP? Nah, jadi karena kita akan mensimulasikan NAT, di mana kalau misalkan nanti di advertise routing BGP, maka di VLAN ini pasti bisa terhubung. Jadi klien kita tuh mengkonfigurasikan gimana caranya kita sebagai klien tidak terhubung langsung ke internet. Nah, jadi kita tuh tetap memiliki perantara dari ISPNet ini. Jadi kita perlu yang namanya NAT karena kita tidak langsung terhubung ke server ini. Oke, sekarang kita akan konfigurasikan NAT Dynamic. Di sini kita buka router client. Lalu di sini kita ketikkan IP NAT inside search list. 1. Interface gig 0 size 0 overload. Lalu kita masukkan int gig 0 size 0 IP NAT outside interface gig 0 size 1.10 IP NAT inside gagal. Coba kita akses.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.